많이 해주셔서 그거에 따라 하려고 했던 것 같아요. 힘이 잘 맞다가 갑자기 서브 껴가지고 좀 아차 했는데 그래도 Pevoli muda Korea Selatan, Jeon Da-bin, ternyata tak hanya meninggalkan kesan di lapangan, tetapi juga membawa pulang kenangan manis di luar arena pertandingan. Pemain timnas Korea U21 ini tengah berada di Surabaya untuk memperkuat timnya dalam laga persahabatan melawan timnas Meksiko U21. Namun, yang membuatnya terkesan bukan hanya atmosfer pertandingan, melainkan sikap ramah masyarakat Indonesia yang ia temui sejak hari pertama menginjakan kaki di kota pahlawan. Jeon Da-bin mengaku dirinya dibuat kagum oleh kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu menundukkan kepala dan tersenyum saat berpapasan. Setiap kali saya berjalan atau lewat di dekat orang, mereka selalu menundukkan kepala sedikit dan memberikan senyum tulus. Rasanya hangat sekali, seperti saya sedang disambut oleh keluarga sendiri, ujar Da-bin saat ditemui usai latihan di Gor Tridharma, Surabaya. Menurutnya, hal ini bukan sekadar formalitas, tetapi mencerminkan kepribadian orang Indonesia yang rendah hati dan penuh penghormatan terhadap orang lain. Di Korea, kami juga diajarkan sopan santun, tapi di sini saya merasakan kehangatan yang berbeda. Senyumnya tulus, tatapannya ramah, membuat saya merasa nyaman. Tambahnya, kedatangan timnas Korea U21 ke Surabaya memang menarik perhatian banyak penggemar voli tanah air. Tak jarang, setelah sesi latihan, beberapa penggemar mencoba menyapa Da-bin dengan bahasa Korea yang terbata-bata. Responnya pun tak kalah hangat. Ia membalas sapaan dengan senyum lebar dan bahkan melambaikan tangan. Momen-momen sederhana ini membuat Jeon Da-bin semakin jatuh hati pada keramahan orang Indonesia. Bagi pemain kelahiran 2004 itu, Surabaya memberikan pengalaman yang berbeda. Di sela-sela kesibukan pertandingan melawan Meksiko U21, ia sempat menikmati suasana kota, mencoba kuliner lokal, dan berjalan-jalan di sekitar area penginapan. Setiap langkahnya diiringi interaksi singkat namun bermakna, senyum, anggukan, dan sapaan ringan dari warga. Saya pikir ini adalah salah satu alasan mengapa banyak atlet asing betah berada di Indonesia. Tidak hanya karena penggemarnya luar biasa, tetapi juga karena sikap masyarakatnya yang sangat menghormati, ungkapnya. Pertandingan antara Korea U21 dan Meksiko U21 sendiri berlangsung ketat. Meski fokus pada permainan, Jeon Da-bin tak bisa menghilangkan rasa hangat yang ia rasakan dari sambutan masyarakat Surabaya. Ia bahkan berjanji, jika ada kesempatan bermain di Liga Profesional Indonesia atau sekadar liburan, ia tak akan ragu untuk kembali. Surabaya akan selalu punya tempat di hati saya. Terima kasih untuk semua senyuman yang membuat saya merasa diterima di sini. Tutupnya sambil tersenyum. Tak hanya membawa kenangan manis dari lapangan, Jeon Da-bin pulang dengan pelajaran berharga, bahwa dalam olahraga, kemenangan bukan satu-satunya hal penting. Kehangatan dan sikap saling menghormati adalah kemenangan hati yang akan selalu diingat sepanjang karirnya. Namun, momen yang benar-benar membuat Jeon Da-bin terharu terjadi usai sesi latihan terbuka. Saat ia berjalan menuju bus tim, seorang fans perempuan menghampirinya sambil membawa setangkai bunga. Fans tersebut ternyata penggemar klub Korea Red Sparks, yang juga tim tempat mega bintang voli Indonesia bermain musim lalu, dan sekaligus fans berat Megawati Hangestri. Dengan mata berbinar, fans itu menyerahkan bunga kepada Da-bin, lalu menggenggam tangannya. Tanpa diduga, ia mengangkat tangan Da-bin dan menciumnya sebagai bentuk rasa hormat dan kekaguman. Saya kaget, tapi juga terharu. Itu bukan hal yang sering terjadi di Korea. Rasanya seperti saya benar-benar dihargai dan diterima di sini, ungkap Da-bin sambil tersenyum malu. Suasana di sekitar gor saat itu pun ikut menghangat. Beberapa penonton yang melihat momen tersebut langsung bersorak dan mengabadikannya lewat kamera ponsel. Media sosial pun dipenuhi video dan foto yang menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus tersentuh dari Da-bin. Pertandingan Korea U21 melawan Meksiko U21 sendiri berjalan ketat. Namun sambutan luar biasa dari masyarakat Surabaya seolah menjadi energi tambahan bagi Da-bin dan rekan-rekannya. Meski fokus pada permainan, ia mengaku setiap interaksi kecil dengan penggemar membuatnya semakin jatuh hati pada Indonesia. Surabaya akan selalu punya tempat di hati saya.
Terima kasih untuk semua senyuman, untuk bunga, dan untuk momen yang akan selalu saya ingat. Tutupnya. Bagi Jeon Dabin, kemenangan bukan hanya soal skor akhir di papan, melainkan juga tentang memenangkan hati lewat kehangatan dan rasa hormat antar manusia, sesuatu yang ia temukan secara tulus di Surabaya. Bagi Jeon Dabin, pengalaman ini bukan sekadar perjalanan untuk bertanding, tetapi juga perjalanan hati. Ia mengaku semakin jatuh cinta dengan Indonesia, khususnya Surabaya, yang memberinya rasa nyaman luar biasa. Jujur saja, saya merasa sangat betah di sini. Rasanya tidak ingin pulang ke Korea. Saya ingin lebih lama di Indonesia, ungkapnya sambil tersenyum. Tak hanya sambutan hangat, Indonesia juga berhasil mencuri hatinya lewat kuliner. Jeon Dabin bercerita bahwa ia sangat menyukai nasi goreng khas Indonesia. Bahkan, saat mencobanya pertama kali di hotel, ia sampai menambah 2 porsi. Nasi goreng di sini enak sekali. Rasanya berbeda dengan yang pernah saya makan di Korea. Saya sampai makan 3 piring. Kalau setiap hari ada, saya mau terus makan, ucapnya sambil tertawa. Pengalaman ini membuatnya semakin betah berada di Indonesia. Dabin bahkan secara belak-belakan mengaku rasanya tidak ingin pulang ke Korea. Saya merasa nyaman sekali di sini. Orangnya ramah, makanannya enak, suasananya hangat. Rasanya saya ingin tinggal lebih lama, ujarnya. Kabar bahwa Jeon Dabin betah di Indonesia, terharu dengan sikap ramah masyarakat, dan sampai ketagihan nasi goreng khas Nusantara langsung menuai reaksi riuh dari para penggemar voli tanah air. Media sosial dipenuhi komentar-komentar hangat yang mengajak pevoli muda Korea Selatan itu untuk lebih lama tinggal di Indonesia. Banyak netizen yang menuliskan pesan manis di kolom komentar unggahan foto dan video Dabin saat di Surabaya. Jangan pulang dulu, Kak Dabin. Kita siap masakin nasi goreng tiap hari. Tulis akun volleylovers_id. Kalau betah, sekalian aja main di Proliga tahun depan. Sahut akun fansmega 45. Tak sedikit pula yang bercanda soal nafsu makan Dabin. Momen dirinya mengaku nambah 2 porsi nasi goreng membuat warganet gemas. Awas ya, Kak. Nanti jadi warga negara Indonesia gara-gara nasi goreng. Tulis akun netizen humor. Boleh nambah nasi goreng, asal di lapangan nambah smash juga. Celetuk akun Smash Lovers. Selain soal makanan, reaksi fans juga banyak menyoroti momen emosional ketika seorang penggemar Mega dan Red Sparks memberikan bunga lalu mencium tangan Dabin. Banyak yang mengaku terharu melihat ekspresi kaget namun tersentuh